masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang pengendara motor tewas terlindas truk yang baru disalipnya. Perampok bermodus meracuni sopir truk dengan obat bius ditembak. Disduk Capil Bandar Lampung menyatakan fotokopi KTP masih berlaku. Gunadi berjalan terpincang-pincang saat keluar rumah sakit dan digelandang ke Mapolres Lampung Utara Kamis siang. Perampok truk ini ditembak kakinya karena melawan polisi saat akan ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Belitang 3, Oku Timur, Sumatera Selatan. Dua teman tersangka masih buron. Kawanan ini adalah spesialis merampok truk bermodus meracuni sopir truk dengan obat bius yang dicampur ke dalam minuman. Saat korban tidak sadarkan diri, tersangka melucuti harta korban dan membawa kabur truk korban. Ya, jadi tersangka sempat melakukan perlawanan aktif dan mencoba melarikan diri, sehingga kami beri tindakan tegas terukur. Modus operandi pelaku sendiri seperti apa, Dan? Jadi modus pelaku adalah dia mengincar para pengemudi truk, kemudian mengajak berkenalan, lalu kemudian dia menaruh racun obat bius di minuman saat berkenalan, kemudian mencuri barang-barang miliknya dan meninggalkan dia. Menurut tersangka, ia telah mencuri 3 truk yakni di Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Truk melarikan mobil orang dan saya racuni. Mobil apa? Mitsubishi truk. Sama siapa kamu? Sama kawan saya. Siapa? Edi. Dari itu kamu dapat berapa? 25 juta. Sudah berapa TKP kamu ngelakuin itu? 3. Seluruh truk hasil curian tersangka telah dijual ke penadah. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal 365 KUHP tentang perampokan, ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Satu dari 2 pencuri toko kelontong di Desa Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus ditangkap Kamis siang. Tersangka ternyata adalah pegawai toko itu sendiri yang baru bekerja sekitar 6 bulan. Tersangka yang ditangkap adalah Rifki Afrizal, warga Kecamatan Gisting dan ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Sementara 1 tersangka lain sudah diketahui identitasnya dan masih dalam pengejaran polisi. Menurut tersangka, mereka nekat mencuri karena terlilit utang akibat kecanduan judi daring. Berapa uang yang kamu ambil? 300. Handphone berapa? Terus rokoknya? Banyak. Handphonenya kamu kemanain? Simpan. Kamu simpan? Dipakai sendiri? Untuk rokoknya? Dijual. Untuk pelaku sendiri yang dapat kami amankan 1 orang, namun berdasarkan keterangan dari yang sudah kami amankan bahwa pelaku adalah 2 orang, yang 1 masih dalam pengejaran ataupun DPO. Modus operandi yang terjadi bahwasanya terduga pelaku ini manjat tembok dari belakang, setelah sampai ke atap, terduga pelaku ini mencongkel ya bagian atap dan selanjutnya masuk ke dalam. Tidak hanya sekali, ternyata tersangka mengaku sudah 4 kali membobol toko tempat mereka bekerja dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.
Menurut korban, pencurian diketahui dari hasil rekaman CCTV. Ada minyak, terus itu uang cash, terus handphone, CCTV, terus barang-barang lainnya yang macam-macam. Kalau barang itu ada berupa rokok dan lain-lain. Oh, jadi sebelumnya emang udah pernah kehilangan Bang ya? Sudah. Kerugian korban lebih dari 15 juta rupiah. Selain uang, tersangka juga mencuri puluhan slop rokok, 2 ponsel, dan 1 unit kamera. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Penyelidikan dugaan korupsi dana hibah di Lembaga Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung masuk ke babak baru. Kejaksaan Tinggi Lampung telah menetapkan tersangka pada kasus tersebut. Hingga Kamis siang, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Tinggi Lampung. Namun penetapan tersangka terungkap setelah terbitnya surat pengunduran diri Agus Nompitu dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung yang menyatakan akan fokus pada masalah hukum yang dihadapinya. Nompi Agus terseret kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung karena saat itu ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung yang membidangi perencanaan program dan anggaran serta mobilisasi sumber daya dan usaha. Jadi atas inisiatif dari Pak Agus itu telah melapor bahwa yang bersangkutan memang benar telah menerima surat ya dari kejaksaan. Setelah kita pelajari udah gitu ya. Dan dia juga ingin fokus menghadapi mungkin pemeriksaan dan lain-lain, maka beliau bermohon supaya dapat diberhentikan sementara dari jabatan. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejati Lampung menangani dugaan korupsi aliran dana hibah tahun 2019 dari Pemprov Lampung ke KONI Lampung. Dari total 60 miliar rupiah, dana hibah tersebut telah dicairkan sebesar 29 miliar rupiah. Penggunaan dana hibah yang sudah masuk ke KONI tersebut diduga tidak sesuai dengan realisasi penggunaannya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Banyak logistik pemilu 2024 yang diterima KPU dalam kondisi rusak. Berdasarkan data Bawaslu Lampung, terbanyak terjadi di KPUD Lampung Utara setelah ditemukan 120 kotak suara yang rusak karena robek hingga tidak bisa ditutup. Buka lagi. Bawaslu Lampung mencatat terdapat 7 KPUD di Lampung yang mengajukan pergantian kotak suara yang rusak, yakni KPUD Lampung Utara, Bandar Lampung, Pesawaran, Tulambong Barat, Mesuji, Waikanan, dan Tanggamus. Sementara itu, jumlah kerusakan kertas surat suara legislatif masih dalam pendataan sebab kini masih dalam tahap pelipatan. Meski baru dimulai pelipatan, namun puluhan kertas surat suara dinyatakan rusak karena sobek dan warnanya pudar. Kotak suara, misalnya Pesawaran tuh kondisi rusak 1. Kemudian ada lagi misalnya di ini nih, bilik suara di Lampung Utara ada 140 bilik suara yang kondisi rusak. Ini termasuk paku juga kita lihat ya. Punya waktu panjang untuk bahwa KPU mengajukan lagi pergantian ke pencetaknya. Logistik pemilu 2024 yang serentak belum diterima KPU adalah kertas surat suara pemilihan presiden dan DPD RI. Distribusi surat suara pemilihan presiden dan DPD RI oleh KPU Pusat ke KPUD daerah di Indonesia baru dimulai awal pekan ini. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.